katanya udah ketemu sama Mas Gibran ngomongin apa? Ya, sering ketemu Mas Gibran. Itu ngomongin apa Mbak Puan? Ngomongin hal yang penting. Apa tuh? Apakah ada surat pengunduran diri Mbak? Nggak ada sebetulnya. Tapi sikap PDIP gimana Mbak? PDIP akan menyikapi pencalonan Mas Gibran dari Nggak apa-apa kan belum, baru diusulkan kan belum. Beliau Kan. menyatakan akan menindaklanjuti Sama dengan Pak Prabowo. Ya, sudah koordinasi belum? Tanya dulu ke Mas Gibran, sudah koordinasi belum? Apakah sudah atau belum? Mbak, jika Mas Gibran maju, apakah tidak khawatir akan menggiri suara Pak Ganjar di Jawa Tengah? Jangan berandai-andai, kan belum maju, baru dicalonkan atau baru direkomendasikan. Jadi kita tunggu dulu langkah selanjutnya. Jadi sudah menyiapkan strategi. Kalau jadi maju secara ADRT PDIP sendiri gimana Pak? Jangan berandai-andai kalau jadi maju, kan belum tentu maju. Mbak Puan, tapi Mas Gibran dalam kurun waktu 2 hari terakhir kan sowan ke beberapa petinggi partai Koalisi Indonesia Maju. Apakah ini memang sebagai kader PDIP atau sebagai sosok pribadinya Mas Gibran yang dicalonkan? Saya PDI Perjuangan juga sowan silaturahmi ke semua partai. Jadi silaturahmi itu suatu hal yang wajar dan harus dilakukan. Ya, dialog kali ini kita tidak hanya memaknai pernyataan dari Bapak Presiden Joko Widodo, tapi juga Mbak Puan Maharani yang memang ditemui di tempat yang sama di Hari Santri di Surabaya begitu ya. Mbak Monica kalau mencermati tadi sudah di-spill dikit mengenai bagaimana pernyataan dan juga gestur dari Mbak Puan seperti apa. Ya, saya disclaimer dulu bahwa emosi-emosi yang muncul secara instan itu adalah merupakan reaksi bawah sadar dan itu wajar sekali ya, semua manusia akan mengalaminya juga. Tadi kalau saya katakan bahwa Pak Jokowi ini muncul ada ekspresi rasa takut, emosi rasa takut muncul. Ya. Begitu juga ini yang ditampilkan oleh Mbak Puan. Justru malah ini lebih terlihat sekali ya, ada alis ngangkat Lebih dan tegas sebagainya. Ya. Dan kemudian juga diikuti dengan suara yang tidak seperti biasanya. Ya, suaranya agak pelan, terus kemudian juga dengan menggunakan suara bawah. Dengan pernyataan gitu ya. sebelumnya yang mengatakan tanya ke Pak Jokowi. Tanya ke ya, Pak gitu. Jokowi agak lebih laut di atas gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan lagi di sini adalah seperti buying time, bahwa apapun yang akan ditanyakan itu jawabannya selalu akan dilempar lagi. Jangan tanya saya dan Jadi sebagainya. jawabannya tidak firm Jadi gitu ya. jawaban-jawaban yang normatif karena kita tidak tahu apakah jawaban ini karena kan belum secara officially. Nah, yang jadi pertanyaan kita adalah sebetulnya ketika dalam scene ini di Hari Santri ini ya Pak Jokowi dengan Mbak Puan ya atau dengan partainya ini apakah sudah ada pembicaraan terlebih dahulu, dan oleh menurut saya ya sudah ada. Tapi jawabannya jangan berandai-andai begitu. Karena menunggu official dulu kan malamnya gitu, sehingga mereka berdua-duanya sama untuk menghindari menjawab secara langsung. Gitu. Tapi ada emosi ketakutan atau justru lebih kepada emosi yang marah begitu Mbak? Atau kesel yang terlihat? Kalau misalnya ada muncul kesal pun ya, kita tidak tahu bahwa ini siang hari, terus kemudian dengan suhu udara dan sebagainya. Mungkin keselnya juga secara fisik, begitu ya. Tetapi yang terlihat di sini adalah yang kita highlight adalah tetap ada rasa takut yang muncul, mikroekspresi rasa takut, dan itu wajar saja karena takut itu artinya adalah di-trigger oleh suatu peristiwa bahwa takut sesuatu yang ada ini akan hilang. Begitu juga Pak Jokowi. Jadi dua-duanya menampilkan hal yang yang aman buat mereka. Gitu. Nah, mudah-mudahan nih aman nih, saya nanya ke Mas Gun. Karena kita nggak usah jauh-jauh Mas Gun. Kita berangkat dari pernyataan seorang Monika Kumalasari di sebelah Anda nih, kan? Yang mengatakan kepada dua-duanya, kita tadi hadirkan cuplikannya di layar, kata ketakutan. Nah, ini ada irisan nih di antara keduanya. Ketakutan apa sih Mas Gun dari aspek komunikasi mereka berdua? Kalau saya bicara dengan diksi lain sebenarnya soal ketidaknyamanan. Ketidaknyamanan. Oke. Kalau ketakutan kan istilahnya Mbak Monika. Mas Gun-Gun Ketidaknyamanan itu yang disebut dengan ketidaknyamanan komunikasi karena bicara soal power relations, relasi kuasa. Kenapa bicara relasi kuasa? Karena satu, tentu Gibran dan Pak Jokowi adalah kader PDI Perjuangan. Tumbuh kembang dibesarkan oleh PDI Perjuangan. Kemudian PDI Perjuangan dalam banyak hal juga sudah memberi warning dulu ya sejak pernyataan Bu Mega, jangan bermain 2-3 kaki, bermanuver, masih ingat nggak tuh? Mengingatkan terus-menerus kader partai, petugas partai. Itu kan untuk rentang kendali di internal partai yang namanya PDI Perjuangan. Tapi boleh saya tambahkan nggak? Karena kan biar adil ya, pernyataan dari ketua umum partai yang menyebutkan seperti ini. Kasihan loh, kalau nggak ada PDI Perjuangan juga
Jokowi. nggak jadi apa-apa katanya gitu. Iya, artinya Bu Mega ingin memberi semacam peneguhan bahwa di PDI Perjuangan itu institusi lebih segalanya dibanding individu. Gitu. Kan begitu ya? Oke. Nah, kebayang Itu untuk dong konteks yang itu ya? konteksnya waktu itu. Iya, Sekarang oke. Nah, kalau saya tarik ke konteks yang saat ini, Iya. dengan Mas Arief tahu sekarang kan udah jelas nih, semakin dari gelap itu menjadi terang. Itu. Ya. Bahwa posisi Pak Jokowi merestui. Ya. Meskipun Mendoakan dalam dan tanda juga petik. merestui, Ya. Majunya Gibran. Terbukti dari akhirnya Gibran pun tidak menolak, Menerima bahkan mengiyakan, menerima. Ya. Dan berarti tanggal 25 besok ada pendaftaran. Secara psikopolitis pasti muncul ketidaknyamanan. Tinggal nanti manajemen konflik dan manajemen isunya seperti apa dimainkan. Sehingga kemudian sekarang baik Pak Jokowi maupun Puan Maharani masih dalam posisi yang diplomatis. Tapi Mas Gun-Gun pernyataan Tapi dari kalau Mbak Puan besok juga, nih ya. setelah misalnya resmi ditetapkan ada 3 poros yang akan berkompetisi di 2024 dan masuk masa kampanye, itu akan sangat bergantung pada 2 hal. 1, seberapa intens lagi komunikasi antara Pak Jokowi dengan Bu Mega. Itu akan mempengaruhi konstelasi itu. Iya. Apakah kemudian yang kedua berpengaruh pada renegosiasi di antara tentu Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan dalam konteks ini adalah Bu Mega. Oke. Itu akan berpengaruh karena apa? Apakah relasinya nanti antagonistis atau justru relasinya sebenarnya power yang dibagi gitu ya? Itu akan sangat bergantung pada 2 kingmaker ini. Gitu. Tapi Mas Gun-Gun melihatnya dengan pernyataan juga Mbak Puan mengenai kasih ibu sepanjang masa nantinya akan berlaku lagi nggak nih setelah kalau sudah pendaftaran begitu? Dijawabnya nanti. Di segmen berikutnya ya. Kita jeda dulu ya. Kami akan kembali saat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Mas Gun-Gun, menyambung pertanyaan tadi. Kalau misalnya tadi pernyataan Mbak Puan kasih ibu sepanjang masa, kasih Ibu Megawati terhadap para kadernya ini tidak akan pernah putus. Nantinya setelah ada pendaftaran ini, akankah juga masih seperti itu? Begitu? Kasih ibu itu kan narasi atau sebutnya ekspresi simbolik. Ya. Artinya ingin meneguhkan posisi Bu Mega itu sebagai politisi senior yang memimpin partai besar, melahirkan banyak tokoh gitu ya. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Ini adalah bentuk dari dalam tanda petik sebagai persuasi politik ke halayak luas dalam membangun opini bahwa Bu Mega itu adalah politisi yang memang kawakan. Ya. Nah, kalau kita bicara soal hubungan politik, itu akan sangat ditentukan oleh 3 faktor. 1, komunikasi. 2, isu. 3, momentum. Orang bisa berubah, apalagi ini Indonesia highly fragmented multi-party system. Jadi dengan kondisi yang terfragmentasi sedemikian rupa, maka jangankan individu, partai aja polanya itu koopsi. Koopsi itu kerap kali gonta-ganti pasangan. Iya kan? Ya. Lumrah loncat-loncat ke sana sini. Iya, gitu coba ya. aja perhatikan dalam koalisi kandidasi sama koalisi pembentukan pemerintahan. Sekarang kalau kita bicara kandidasi bisa saja berbeda pandangan. Tapi dalam bentuk keuntungan dalam kekuasaan di masa mendatang, terutama pembentukan pemerintahan bisa aja kembali nyatu, kan begitu. Jadi akan sangat bergantung pada komunikasi, pada isu, pada momentum. Kalau saya lihat misalnya sekarang di fase kalau dideklarasikan resmi pasti ada gap dulu, ya kan? Gap komunikasi. Karena apa? Bu Mega secara clear, ya tegas, jelas mendukung Pak Ganjar sebagai kandidat dari PDI Perjuangan di pasangan dan Mahfud. meminta seluruh kader untuk mendukung. Iya, loyal, untuk loyal. Dan itu adalah kesejatian partai yang basis penopangnya adalah kaderisasi. Itu udah bagus tuh. Iya kan? Nah, sekarang Gibran kader PDI Perjuangan nih. Berarti kalau divalidasi oleh partai lain ada persoalan etik kan satu. Nah, sekarang apakah kemudian PDIP bisa menerima? Atau membiarkan itu sebagai bagian dari manajemen konflik hingga kemudian nanti siapa yang memenangi kontestasi. Nah, pada saat yang menang dalam kontestasi sudah clear, kan harus juga dimitigasi keuntungan dalam kekuasaan di masa mendatang, kan kira-kira begitu. Jadi akan sangat dipengaruhi oleh komunikasi, oleh momentum, oleh isu, gitu kira-kira. 3 hal tersebut ya. Mbak Monika, kalau kita mungkin setelah kita angkat ini ya mungkin ya ke publik begitu, tentu masyarakat tentu akan menantikan lagi dan melihat lagi secara detail ya kan setiap ada kemunculan elit-elit ini kepada publik dan lain sebagainya.
Tapi berpotensikah ini akan menjadi satu hal yang anti klimaks kelak kemudian? Kalau kita melihat dari gestur-gestur mereka yang saat ini sudah muncul ya. Di beberapa kali kesempatan. Saya menjemput tadi masalah komunikasi. Ya. Nah, komunikasi itu adalah dampaknya bagaimana kita yang menerima pesan tersebut. Apa perasaan yang kita rasakan, begitu ya. Nah, kalau kita melihat dari suatu proses komunikasi, maka kita memperhatikan ada 3 hal. Dari verbal yang dikatakan, ya, dari suara yang kemudian dibunyikan, dan juga dari body language-nya. Nah, meng-highlight tadi ketika Mbak Puan mengatakan naratifnya mengatakan kasih ibu ya kepada kadernya gitu ya. Nah, kata kasih ini verbal ya. Verbal itu pengaruhnya cuma 7% dari suatu komunikasi. Apakah ketika mengatakan Ibu Mega mengasihi Pak Jokowi, ini yang bisa kita rasakan adalah sungguh nggak sih? Kasihnya itu genuine nggak? Ya. Artinya kalau 7% ya, kita akan melihat lagi bagaimana ketika mengatakan kasih ibu itu disuarakan. Ya. Nah, ini pengaruhnya 38%. Ya. Kalau kita dengan suara atau intonasi atau tone yang mengatakan saya sangat mengasihi kamu. Nah, itu kan tervalid dong ya. Nah, apalagi sambil bergetar dan berlinang nah, gitu ya. Itu. Ya. Kalau sampai berlinang ya. Nah, dari body language-nya sendiri ya, ini 55%. Jadi artinya apakah kata kasih yang 7% itu cukup bisa tersampaikan? Tapi terlihat genuine nggak kemarin kalau Mbak? Ya artinya tinggal dijawab saja itu kan. Tinggal dijawab. Nah, yang 70, 30 dan 50 ya, ini. 7%, 38 sama 55. Nah, yang 38 dan 55 tanpa ilmu pun masyarakat bisa merasa itu genuine nggak ya? Kok rasanya agak berbeda ya gitu. Oke. Kita tunggu lah ya mungkin atraksi-atraksi politik apa lagi yang akan dimunculkan oleh para elit ini. Kalau saya sih menunggu kalau udah dideklarasikan masih sebagai PD Perjuangan apa enggak. Itu akan menentukan kan gitu. Karena masuk di ranah etika kita politik. Kita nantikan Rabu ya begitu ya Mas ya. Kalau itu nanti bukan hanya etika, tapi bicara soal mekanisme organisasi ADART dan segala macamnya gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Gun-Gun, Mbak Monica sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.